Halo Sobat Bari, kembali kita bertemu di Yamaha Outboard Motor Indonesia. Bersama saya Agus, saya training koordinator di Bali Office ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai review digital electronic control ya untuk mesin yang sudah menggunakan digital electronic control atau DEC ya. Nah, di samping saya di sini ada mesin. Nah, ini mesin adalah mesin F300D. Di sini sudah menggunakan sistem DEC ya. Nah, kemudian di sini ada meja konsol ya, ada dua. Ini sebelah sini adalah meja untuk aktuator, sebelah sana adalah meja untuk remote kontrolnya ya, dan display beserta switch. Oke. Selanjutnya mungkin saya minta kamera mendekat. Kita coba akan membahas sedikit tentang mesin yang sudah menggunakan digital electronic control. Ini di mesin F300D ini bisa Sobat Bari lihat ya. Untuk di sini area throttle valve-nya ya. Untuk buka tutup throttle valve. Kemudian di bawah sini adalah untuk aktuator shiftingnya ya, atau pindahan giginya maju mundur. Nah, di sini sudah tidak menggunakan seling ya, karena di sini bisa lihat Sobat Bari ya. Ini sudah menggunakan wiring harness yang 16 pin ya, Sobat Bari. Jadi bentuknya kotak ya. Nah, di mesin yang sebelumnya pernah direview itu menggunakan mesin yang masih menggunakan mekanikal, jadi ininya juga masih menggunakan 10 pin ya, masih bulat bentuk dari konektornya. Oke, ini untuk mesin F300, jadi hanya kabel ini dan kabel power saja ya yang keluar. Itu untuk koneksi ke mesin ya. Baik, selanjutnya akan kita geser ke sebelah sini ya Sobat Bari. Ini saya ada meja konsol di sini. Ini mewakili pemasangan mesin yang ada di kapal ya. Ini ada sepasang shift aktuator ya di sini, dan juga ada sepasang throttle valve ya, atau biasa disebut juga dengan ETV, electronic throttle valve. Ini fungsinya untuk membuka tutup ya aliran udara yang masuk ke dalam silinder ya, untuk dicampur dengan bahan bakar nantinya. Nah, untuk ini aktuator ini adalah yang menggerakkan tuas gigi ketika masuk ke forward atau reverse ya, atau maju dan mundur. Oke. Nah, kenapa ada dua? Karena tadi saya sudah sampaikan ini adalah mewakili mesin twin ya. Nah, satu aktuator throttle valve dan satu aktuator shift ini adalah punya satu mesin ya. Sebelahnya juga sama, ini punya satu mesin. Nah, untuk sisinya kita bisa lihat di ilustrasi sini. Jadi untuk sebelah sini kita sebut ya namanya port. Sebelah sini kita sebut namanya starboard. Jadi istilahnya kita tidak menggunakan kanan kiri, karena supaya jika kita melihat dari posisi mana saja, baik dari belakang mesin atau dari depan mesin, posisi kita itu tidak akan membingungkan orang yang kita ajak komunikasi. Oke. Nah, di sini selain aktuator, kita juga ada yang namanya ECU ya. Nah, di sini juga ada dua ECU. Ini ECU untuk yang starboard, ini adalah ECU untuk yang port ya. Ini bukan sembarang ECU ya, tidak sama dengan ECU yang ada di mesin. Kenapa? Karena ini khusus untuk simulator. Ya, ini sudah diprogram ulang. Jadi untuk ECU ini tidak bisa digunakan pada mesin aktual ya, atau mesin sebenarnya. Oke. Begitu pula mesin ECU yang ada di mesin tidak bisa dipakai di sini ya, karena ini khusus programnya untuk menggerakkan aktuator throttle valve dan shift aktuator saja. Selebihnya tidak difungsikan, tapi tidak akan menimbulkan alarm ya. Oke. Itu untuk aktuator dan ECU mejanya. Kita sekarang bergeser ke meja kontrol ya. Di sini kita punya remote control yang untuk twin juga. Jadi untuk digital kita menggunakan remote controlnya 6x6 ya, bisa dilihat modelnya ya.
Di yang sebelumnya masih menggunakan 704, dia masih mekanikal. Oke, kemudian ini ada display. Nah, display yang kita pakai di sini adalah sama seperti kemarin ya, ada dua ya. Di sini di meja yang sama. Ini 6YC dan ini 6YD atau biasa disebut juga CL7. Ya. Di bawahnya kita punya switch on off ya. Kemudian ada tombol start ya. Ini push button start. Ya. Kalau ini untuk masing-masing mesin ya. Jadi ini port saja, ini starboard saja. Kalau ini sekali tekan ini bisa langsung dua-duanya berfungsi ya. Seperti itu. Oke. Sekarang langsung saja kita coba aktifkan simulator ini. Nah, untuk mengaktifkannya kita membutuhkan sumber daya ya. Sumber dayanya apa? Kita sambungkan dengan baterai atau aki ya. Bisa melihat ke belakang sini mungkin kamera. Jadi di sini kita sudah terbagi ya. Bagian sini, area sini ini adalah untuk starboard, yang area sini adalah untuk port ya. Ini kabelnya juga sudah terpisah ya. Jadi untuk kabel ini ada yang port ya. Nah, ini negatifnya ke sini ya, yang hitam, kemudian yang merah ke positif. Sama halnya seperti yang starboard. Ini starboard ya, kabel hitam ini adalah negatif ke sini, kutub negatif, yang merahnya ini ke sini ya, positif baterai. Nah, kemudian untuk menghubungkan mesin dengan remote kita harus coba lihat dulu ya. Ini yang port ya. Nah, pertama kali yang harus kita hubungkan adalah yang port ya. Ini di remote control ini ada dua kabel ya. Ada yang dengan tanda P dan tanda S. Nah, kita pilih yang tanda P ya, port ya. Kita hubungkan dengan kabel. Ini seolah-olah kita memasang mesin ya. Nah, kita sambungkan dengan konektor yang ada di ECU tadi. Nah, sudah klik ya, ini untuk yang port. Kemudian untuk yang starboard, kita ambil juga, kita sambungkan ke konektor yang ada dari remote ya, S berarti starboard. Kita tinggal sambungkan. Oke, sudah klik dua-duanya berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita akan coba aktifkan simulatornya ya. Nah, setelah terhubung dengan sumber daya, kita bisa coba switch on ya, Sobat Bari. Ini kita putar. Nah, setelah diputar, display menyala, di remote pun sama menyala ya. Dengan melihat itu ada tanda dua lampu biru ya, itu berarti kedua mesin berfungsi dan terkoneksi dengan baik ke remote controlnya. Nah, di sini bisa dilihat juga kondisi mesin masih mati ya, masih standby karena RPM-nya masih 0 ya, baik port maupun starboard. Ini port, ini starboard ya. Nah, apakah ini aktif ya, terhubung, dan ini juga terhubung? Kita coba tes ya, Sobat Bari. Pertama yang bisa kita tes adalah tombol trimnya ya. Di sini ada tombol trim masing-masing, ini untuk port, ini untuk starboard. Tapi kalau Sobat Bari mau mengaktifkan dua-duanya, ini bisa dari sini langsung ya. Kita coba up ya, ini lihat sini masih 4 ya. Saya akan tekan up-nya ya. Nah, ketika saya tekan up, dia akan naik. Ya, sampai full tuh. Nah, ini sudah tilt ya. Kalau sudah kuning seperti ini, kita kembalikan lagi turun. Ini kembali turun ya. Oke. Nah, itu sudah terhubung ya. Nah, untuk aktuator yang lainnya bagaimana? Ini sebelum kita nyalakan mesin, ini juga bisa terhubung ya. Jadi ketika kita coba masukkan ke gigi maju, ini aktuatornya bergerak ya. Ini netral. Ini gigi mundur, ini kembali ke netral ya. Ketika kita coba tekan full throttle ya, maju, nah pada electronic throttle valve nya pun bergerak ya, sesuai dengan pergeseran
lever throttle ya. Seperti itu. Kembali ke netral, dia kembali lagi ke posisi semula. Nah, ini netral ya, Sobat Bari. Nah, jika kita ingin menyalakan mesin ya, seperti apa? Nah, ini tekan tombol startnya ya. Bisa kita yang ini langsung kedua-duanya atau salah satu ya. Kita coba langsung yang ini ya, Sobat Bari. Nah, dengan menekan tombol itu langsung kedua-duanya nyala. Dan di sini bisa dilihat RPM pun langsung masuk ke 600, dia menandakan sedang idle. Ya. Bagaimana ketika kita masukkan gigi dan menambah RPM ya, throttle up. Bisa dilihat Sobat Bari ya, perbedaannya berubah. Ini RPM-nya sekarang 2600. Kita tekan lagi Sobat Bari. 3100, tekan lagi. 4300. Kita tekan lagi 5400 ya. Kondisi remote seperti ini ya. Dan throttle valve pun terbuka seperti itu. Shift aktuator pun dalam posisi maju ya. Ini seperti ini ya. Di sini bisa dilihat aliran bahan bakarnya seperti apa, kemudian pemakaian bahan bakarnya berapa, terus fuel ekonominya berapa ini, 0,9 mil per galon, bisa dilihat ya. Seperti itu Sobat Bari. Kita sekarang turunkan RPM-nya. Turunkan sampai ke netral. Nah, ini sudah netral ya. Ketika sudah netral, ini kembali idle. Posisi tuas seperti ini. Shift aktuator pun kembali netral ya, dan ini pun menutup kembali. Oke. Kemudian ketika ingin mematikannya seperti apa Sobat Bari ya. Nah, ini bisa kita langsung tekan. Kalau tadi kita startnya langsung dua-duanya menggunakan ini ya, tapi kalau kita sekarang matikan salah satu-satu menggunakan tombol yang ini. Kita matikan dulu yang starboard. Mati, ini pun mati ya. Kemudian yang port mati, ini pun mati ya, seperti itu. Berarti kondisinya sudah mati dua-duanya mesinnya ya. Sekarang kita bisa matikan kontaknya. Nah, ini mati semua ya. Baik, demikian pembahasan atau review tentang simulator DEC atau Digital Electronic Control ya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Bari semua. Saya harapkan jika ada masukan atau saran bisa langsung DM kami ke Facebook ya. Di sini ada Yamaha Outboard Motor Indonesia, langsung di DM saja. Juga bisa di like dan follow di Instagram kami di yamaha_marine.id. Juga bisa dilihat video-video lainnya di YouTube kami di Yamaha Marine Indonesia PT Karya Bahari Abadi. Oke. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi Sobat Bahari, saya harapkan ya. Dan Sobat Bahari dimanapun berada tetap aman, tetap sehat ya, tetap jaga keselamatan. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi saya pamit ya. Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Terima kasih.